Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam seri kuliah praktikum statistika elementer. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum kita praktek menggunakan SPSS, terlebih dahulu kita perhatikan dulu bahwa dalam statistika dibutuhkan proses penyajian data, di mana proses penyajian data yang dapat dilakukan ada bisa menggunakan tabel dan bisa menggunakan grafik. Nah, salah satu tabel yang dapat kita gunakan dalam proses penyajian data adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini merupakan daftar yang dibuat di mana pada daftar itu akan memuat susunan data berdasarkan kategori tertentu atau dalam bentuk kelas interval tertentu. Nah, pada tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat pada pertemuan kali ini dengan menggunakan data tunggal yang dapat disajikan dalam bentuk berjajar. Nah, di sini saya berikan contoh data. Data yang pertama ini adalah data nilai ujian statistika dari sebanyak 40 orang siswa. Jadi dari data ini akan kita sajikan datanya, kita buat penyajian datanya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita buka dulu untuk software SPSS-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilan jendela data editor utama dari SPSS-nya. Nah, seperti pada video pertemuan sebelumnya, pengenalan SPSS sudah dijelaskan tentang dua tab pada pojok kiri bawah jendela editor data SPSS ini, yaitu tab data view dan variable view. Terlebih dahulu kita definisikan dulu variabelnya. Nah, pada data yang tadi, ya ini ada nomor urut siswa dan nilai ujian statistika. Artinya di SPSS-nya kita perlu menginput satu variabel, yaitu nilai. Nah, di sini saya di kolom name atau di field name saya tuliskan nama variabelnya nilai. Nah, di labelnya, di field label ini, nah di sini saya tuliskan nama variabel lengkapnya, yaitu nilai ujian statistika. Kemudian desimalnya, field desimalnya ini saya jadikan 0. Nah, yang lain sesuai default saja. Pengukurannya kita jadikan scale ya, measure-nya. Kemudian kita kembali ke tab data view. Nah, untuk di tab data view ini sudah ada satu kolom dengan nama variabel tadi adalah nilai. Nah, kita inputkan kolom nilai data-datanya pada kolom nilai ini. Saya copy dari ini. Ini data yang digunakan misalnya. Nah, ini kita copy paste saja. Sebentar. Saya ambil di Excel-nya. Di PowerPoint-nya tidak bisa di copy. Nah, ini sudah ada data 40 siswa ya, nilai ujian statistikanya. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal ini? Nah, kita dapat membuat dengan mengklik menu Analyze pada jendela editor di atas ini. Jadi Analyze, kemudian kita ambil deskriptif statistik.
kemudian kita klik frekuensi. Nah, tampilan jendela frekuensinya seperti ini. Nah, di sini sudah ada satu variabel di kolom sebelah kiri ini, yaitu nilai ujian statistika. Ini kita sorot, kemudian kita tekan tanda panah, kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, di jendela sebelah kanannya ini terdapat beberapa pilihan. Ya, ada pilihan menu statistik. Nah, di sini kalau kita ingin memunculkan misalnya min, ya, median, mode, sum, dan lain-lain sebagainya. Kali ini karena kita hanya akan membuat tabel distribusi frekuensi, nah maka pilihan-pilihan ini saya tidak checklist. Nah, kita langsung aja kita klik tombol OK. Nah, pada SPSS ini untuk outputnya akan ditampilkan pada jendela atau Windows tersendiri, yaitu Windows Output. Ini di atas ya, pojok kiri atas. Nah, ini sudah tampil hasil outputnya. Di sini ada frekuensi, ada kolom statistik. Kolom statistik ini hanya keterangan saja berapa jumlah data yang kita inputkan. Yang valid itu ada sebanyak 40 data. Yang missing ini ada sebanyak 0 data, artinya tidak ada data missing atau tidak ada data yang kosong. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Jadi kita lihat di atas ini adalah nama variabel lengkapnya, yaitu nilai ujian statistika. Kemudian kita lihat ini nilai ujian statistika yang ada di data 40 tadi. Jadi ada nilai 56, ada nilai 60, ada nilai 65, ada nilai 70, sampai seterusnya ada nilai 100. Nah, frekuensinya ini adalah menyatakan berapa banyak siswa yang memperoleh nilai. Misalnya 56, berarti ada sebanyak 4 siswa yang memperoleh nilai 56. Kemudian ada 3 siswa yang memperoleh nilai 60. Kemudian ada 4 siswa yang memperoleh nilai 65. Dan seterusnya, misalnya kita lihat yang terakhir ada 3 siswa yang mendapat nilai ujian statistikanya itu 100. Nah, di sini ada total ada sebanyak 40 ya di kolom frekuensi, artinya ada sebanyak 40 siswa sampel di dalam data ini. Nah, di sini juga ada kolom persen, ini menyatakan persentase siswa yang mendapatkan nilai tertentu. Misalnya kita lihat untuk nilai 58 ada sebanyak 10% siswa yang mendapat nilai 56 dari 40 siswa. Kemudian untuk nilai 60 ada sebanyak 7,5% siswa yang mendapat nilai 60 dari 40 siswa. Nah, valid persennya ini dan seterusnya ya sampai yang persentase untuk nilai 100. Nah, valid persennya ini nilainya sama dengan kolom persen. Nah, kalau untuk kolom kumulatif persen ini adalah kumulatifnya jumlah jumlah kumulatif. Ya, misalnya untuk yang pertama nilai 56 adalah 10%. Kemudian untuk yang mendapatkan nilai 60 berarti kumulatif dari yang mendapatkan persentase data 56 dan data 60 menjadi 17,5. Begitu seterusnya sampai di akhirnya sini akan muncul jumlah kumulatif persentasenya adalah 100 karena hasil penjumlahan seluruh nilai persen yang ada pada kolom ketiga. Nah, selanjutnya di sini saya punya satu lagi data. Ya, ini adalah data ada data jenis kelamin dan pekerjaan, di mana jenis kelamin ini laki-laki, perempuan. Jadi di sini ada 15 sampel dengan jenis kelaminnya seperti kolom kedua ini dan pekerjaannya seperti kolom keempat ini. Nah, untuk jenis kelamin nanti akan kita inputkan dengan menggunakan kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kemudian untuk pekerjaan akan kita gunakan kode untuk menginput datanya, misalnya ibu rumah tangga, kodenya 1,
kemudian buruh kodenya 2, kemudian karyawan swasta kodenya 3, dan PNS ini kodenya 4. Nah, saya kembali ke jendela SPSS-nya. Nah, ini kita kalau ingin membuka jendela data editor yang lain, kita tinggal klik file, menu file di atas, kemudian new data. Nah, ini sudah terbuka jendela data editor yang baru. Nah, kita coba definisikan dulu variabelnya pada tab variabel view pojok kiri bawah. Kita isi dulu kolom name. Yang pertama tadi adalah jenis kelamin. Nah, jangan lupa di field name ini tidak mengenal spasi, jadi kita pakai underscore, atau boleh juga disatukan katanya. Nah, kemudian di labelnya ini kita isi jenis kelamin, desimalnya kita jadikan 0. Nah, kemudian ini sudah measure-nya scale. Nah, values-nya karena pada data tadi, ya, data ini. Nah, ini kode untuk laki-laki tadi 1, perempuan 2. Jadi di SPSS-nya kita definisikan dulu di kolom values ini. Kita klik tanda titik ini, ya, kotak biru ini di pojok kanannya. Kita klik kiri. Nah, ini muncul jendela value-nya. Nah, tadi kita definisikan dulu value 1, kita ketik 1, labelnya adalah laki-laki. Kemudian kita klik add. Nah, selanjutnya kita isi lagi value 2, kita ketik value 2, labelnya adalah perempuan. Kita klik add, kemudian kita klik OK. Kita tekan tombol OK. Selanjutnya, variabel yang kedua tadi adalah pekerjaan, ya. Pekerjaan, desimalnya kita ganti menjadi 0. Di field label atau di kolom label kita isikan kembali dengan nama variabel pekerjaan. Nah, di values-nya nanti kita definisikan seperti ini kodenya. Kode ini, ya, ini saya buat dulu. Ini kodenya, ini kita klik di SPSS-nya. Ini kita klik value-nya. Cancel dulu. Nah, saya kecilkan. Kita klik lagi value. Ya, 1. Kita klik 1. 1 ini tadi pada datanya itu adalah ibu rumah tangga. Jadi kita tulis ibu rumah tangga. Kita klik tekan tombol F, kemudian value 2. 2 ini untuk jenis pekerjaan buruh. Saya ketik 2 pada kolom value, labelnya adalah buruh. Kemudian kita klik add. Nah, untuk value yang ketiga, 3 ini untuk jenis pekerjaan karyawan swasta. Kita klik 3. Kemudian labelnya adalah karyawan swasta. Kita klik lagi add. Nah, yang terakhir untuk jenis pekerjaan kode 4. Kode 4 ini adalah PNS. Nah, di sini berarti di labelnya kita ketik PNS. Kita add, kemudian kita tekan tombol OK. Nah, ini kita sudah definisikan, ya, di sini di masing-masing. Nah, kita cek di measure-nya untuk variabel pekerjaan ini belum diganti, kita ganti menjadi scale. Nah, selanjutnya kita input data view-nya. Ini sudah pada tab data view, kita input datanya. Jenis kelamin ini sudah ada kolom jenis kelamin, kemudian ada kolom pekerjaan. Nah, di data Excel tadi kan seperti ini, ya. Nah, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, kalau di SPSS kita menginputkan datanya dengan menggunakan kodenya saja. Nah, jadi ini saya copy saja kode yang ini. Ini saya pindahkan ke SPSS-nya. Nah, seperti ini.
Nah, untuk kolom pekerjaan juga seperti itu, yang kita klik kodenya saja. Nah, ini kodenya saya paste di pekerjaan. Nah, ini sudah selesai. Nah, perbedaan dengan contoh yang pertama tadi, kalau contoh pertama tadi datanya itu berupa numerik ya, tidak berupa kode-kode seperti ini. Jadi kita tidak perlu, pada contoh yang pertama tadi, kita tidak perlu mendefinisikan variabel ini ke dalam kategori-kategori pada kolom values ini atau pada field values ini. Nah, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini dengan cara yang sama dengan contoh yang pertama tadi? Kita klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian kita klik frekuensi. Nah, sudah muncul jendela frekuensinya. Kita sorot langsung dua-duanya. Boleh satu-satu, jenis kelamin dulu pindahkan dengan menggunakan tanda panah ini, atau boleh ketekan Ctrl A, ya baru tekan tanda panah ini. Nah, sudah pindah, yang lain abaikan saja dulu. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini pertama ini adalah output statistiknya yang menyatakan bahwa di sini ada N jumlah data, yang valid jenis kelamin ada 15, pekerjaan juga ada 15 sampelnya. Missingnya masing-masing tidak ada, artinya semua data sudah terinput. Kemudian untuk tabel frekuensi untuk variabel jenis kelamin, kita lihat bahwa jenis kelamin yang terinput ada dua, yaitu laki-laki perempuan. Untuk laki-laki ini, dari 15 sampel kita ada sebanyak 8 orang yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian ada sebanyak 7 orang yang berjenis kelamin perempuan dari sebanyak 15 sampel. Persentase ini juga sama, ya, artinya interpretasinya adalah bahwa dari 15 sampel ini terdapat 53,3% yang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 46,7% yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk kolom kumulatif persennya ini adalah persentase kumulatif dari kolom ketiga ini. Nah, begitu juga untuk variabel pekerjaan, kita lihat di kolom pertama ada jenis pekerjaan ibu rumah tangga, buruh, karyawan swasta, dan PNS. Nah, total di sini ada sebanyak 15 sampel. Kemudian berapa interpretasi apa yang bisa kita tarik dari tabel distribusi frekuensi ini, yaitu contoh misalnya bahwa ada 4 orang yang mempunyai pekerjaan ibu rumah tangga, kemudian ada 5 orang yang mempunyai pekerjaan buruh, kemudian ada 4 orang yang memperoleh pekerjaan karyawan swasta, dan ada 2 orang yang mempunyai pekerjaan PNS. Persentasenya juga sama. Jadi 26,7% pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, kemudian 33,3% pekerjaannya adalah buruh, dan seterusnya. Begitupun untuk kolom kumulatif persennya. Jadi kumulatif persen ini hanya menjumlahkan menjumlahkan persentase pada kolom ketiga ini. Nah, demikian untuk materi praktikum statistika elementer pada pertemuan kedua ini, yaitu bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.